Hutan dan suku Dayak Kalimantan tak pernah akan terpisahkan. Sejak dahulu, nenek moyang orang Dayak tinggal di belantara hutan Kalimantan. Untuk mempertahankan dan melindungi hidupnya di hutan, orang Dayak memiliki senjata-senjata yang mematikan lawan. Salah satunya adalah senjata sumpit. Senjata ini sejatinya adalah alat perlengkapan berburu, namun dapat pula digunakan untuk mempertahankan diri dari serangan musuh. Senjata yang terbuat dari kayu ini sangat sederhana dan mudah digunakan. Sehingga sumpit menjadi senjata tradisional suku Dayak yang selalu dibawa jika mereka merambah hutan. Dalam berburu, senjata sumpit sangat efektif digunakan untuk menyergap secara senyap. Selain itu, sumpit juga dikenal sebagai senjata yang sangat mematikan. Tak jarang anak sumpit sebagai pelurunya dilumuri racun tertentu untuk melemahkan targetnya. Kegunaan sumpit itu bermacam-macam. Untuk berburu itu sudah pasti, untuk berburu umpamanya untuk menyumpit burung dan hewan-hewan lainnya, monyet, babi juga boleh. Untuk sumpit sendiri bahannya itu ada berbagai macam. Memang ada juga dari ulin, ada juga dari bangris, ada juga bahasa kami Dayak Benua itu menyebutnya dari kayu darak dan kayu-kayu lainnya. Intinya badan sumpit ini janganlah serat yang terlalu sarah dan mudah pecah. Nah, jadi dicari sumpit ini ketika dibolongin itu nggak pecah. Sumpit di zaman tempo dulu itu yang memang benar dipakai hingga pada saat ini kebanyakan kalau diperkirakan ukuran panjangnya itu sekitar 1,80 m atau panjang sedikit, paling terpanjang sekiranya 2 meter. Di bagian depan ini seperti mata tombak, boleh katakanlah mata tombak. Ini namanya sangko untuk kami Dayak Benua. Biasanya di sini kan ada kayak semacam kekeran, tapi itu tidak terlalu fungsi karena kita menyumpit itu perasaan, feeling dengan mata itu seperti itu. Nah, jadi fungsi sangkoh ini apa? Ini ketika seumpamanya peluru ini sudah keluar dari sini, hewannya masih hidup, nombak hewan buruan tadi hingga tewas. Nah, ini dirajut dengan rotan. Di sini diikat dengan rotan untuk penguat sangkohnya ini agar tidak mudah lepas seperti itu. Kalau orang tua zaman dulu itu nama pelurunya itu disebut dengan soyar. Itu nama pelurunya. Kemudian yang bagian belakangnya itu gabusnya itu disebut dengan pimpik. Untuk peluru sumpit itu seperti apa? Nah, peluru sumpit itu biasanya itu terbuat dari bambu yang diruncingi panjang. Kalau mau mirip sih persis kayak tusuk sate seperti itu. Nah, kemudian di ujungnya itu dibubuhi racun sumpit. Biasanya racun sumpit ini berwarna hitam yang ditaruh di ujungnya. Nah, racun sumpit ini sangat berbahaya sekali. Proses pembuatannya juga itu kita cukup berhati-hati karena itu kan dimasak gitu. Nggak boleh kita melawan arah mata angin. Kalau kita melawan arah mata angin, kita terhirup, itu juga berbahaya bagi tubuh kita, bagi kesehatan kita. Racun sumpit yang paling berbahaya untuk kami Dayak Benua, banyak sih racun sumpit ini bermacam-macam tergantung pembuatannya, jenisnya, pengolahannya. Yang lebih terkenal itu kami sebut dengan racun sinak. Racun sinak ini dia kena darah sedikit tidak berapa langkah itu langsung rebah. Itu hewan buruan maupun lawan. Tentunya pendamping lain daripada sumpit itu sendiri ada wadah sumpit, wadah pelurunya. Wadah pelurunya seperti ini. Ini terbuat dari bambu
terus dianyam dengan rotan, lalu ada tangkainya ini untuk naruh diselip di pinggang. Fungsi sumpit saat ini sudah jarang digunakan sebagai perlengkapan berburu. Namun di sisi lain, menyumpit sudah diadopsi sebagai permainan rakyat dan olahraga tradisional. Perlombaan menyumpit seringkali digelar berkaitan dengan event atau acara tertentu. Di beberapa event kota atau kabupaten di wilayah Kalimantan selalu menempatkan sumpit sebagai salah satu cabang yang wajib digelar. Sumpitan atau sumpit adalah tradisi daripada masyarakat Kalimantan Timur dan merupakan ciri khas budaya leluhur daripada masyarakat Kalimantan Timur. Untuk saat ini, budaya menyumpit kita arahkan kepada olahraga. Kenapa? Karena untuk bersinergi dengan pemerintah, kita harus melestarikan hewan-hewan langka yang menjadi buruan nenek moyang kita dulu pada saat menyumpit. Peralihan olahraga ini tentunya memerlukan aturan-aturan yang kita sepakati bersama dan berproses. Untuk di Kaltim, kami telah melaksanakan olahraga menyumpit ini sejak tahun 1989, didukung oleh pemerintah dalam rangka memperingati hari-hari besar dan hari-hari nasional, dan berkembang hingga saat ini menjadi olahraga yang bersifat prestasi, mulai dari kabupaten kota, provinsi, hingga ke taraf nasional bahkan internasional. Untuk melestarikan aset budaya tradisional, khususnya di Provinsi Kalimantan Timur, saat ini sumpit sudah diorganisir dalam sebuah wadah bernama Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional. Keberadaan organisasi ini jenjangnya dari tingkat kabupaten kota, provinsi, hingga tingkat nasional. Kita dari KPOT melakukan pembinaan penggalian potensi ini melalui komunitas. Kita berkolaborasi dengan komunitas yang tentunya juga sudah menguasai dan memahami tentang permainan sumpit ini. Jadi memang tantangan kita di tengah zaman yang modern ini, di tengah perkembangan globalisasi yang juga segalanya permainan digital, permainan online ini yang mempengaruhi. Tapi kami punya strategi menjawab tantangan itu. Ya utama itu kami bekerjasama dengan dinas terkait, pemerintah. Kami tetap melakukan edukasi kegiatan rutin, baik itu sifatnya lomba, eksibisi, pengenalan untuk menarik minat dan bakat generasi muda. Kita di Samarinda, di Kaltim ini ya sedang melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi seperti di tempat-tempat olahraga yang terbuka umum seperti di Stadion Sepaja, itu rutin setiap minggu. Kemudian di Masjid Islamic Center, tentunya pihak dari pemerintah itu ya membantu kami. Itulah pemerintah itu bisa tetap
eksis berkolaborasi dengan kami sehingga permainan tradisional ini, utamanya sumpit ini bisa tetap kita perkenalkan kepada generasi penerus. Wadah ini sangat bermanfaat untuk menyamakan persepsi dan menyatukan energi untuk kelestarian olahraga tradisional. Saya tertarik untuk mengikuti olahraga sumpitan ini karena selain cara bermainnya yang sangat simpel dan sederhana, dengan cara ini bisa membuat saya bisa berpartisipasi aktif untuk mengembangkan budaya daerah saya, yaitu bermain sumpitan. Selanjutnya juga saya senang karena saya bisa ikut jadi bagian untuk mempertahankan budaya di tanah Borneo. Saya sudah menekuni sumpitan ini sejak usia saya masih 5 tahun. Di situ yang mengenalkan adalah orang tua saya. Selanjutnya, saya aktif mengikuti kegiatan lomba sejak umur saya 11 tahun. Minat saya di olahraga sumpit ini, saya ingin melestarikan kebudayaan tradisional para pendahulu kita. Mudah-mudahan olahraga tradisional ini bisa memberikan manfaat untuk orang banyak dan memberikan kontribusi untuk pemerintah daerah dalam olahraga tradisional. Saya mengenal olahraga sumpit ini sejak tahun 2021. Sangat berminat sekali saya dengan olahraga sumpit ini karena keunikan olahraganya dan juga tetap melestarikan budayanya. Dalam perkembangannya, senjata sumpit dari tahun ke tahun sudah mulai terlupakan oleh masyarakat Dayak dan Kutai. Dapat dimaklumi bahwa secara tradisional membuat sumpit merupakan pekerjaan yang cukup rumit. Selain peradaban modern yang terus menggerus, perajin yang membuat sumpit seakan enggan bergelut dengan keagungan senjata pembunuh senyap ini. Dengan semangat melestarikan tradisi, pemuda asal kota Tenggarong bernama Dani berupaya membuka bengkel bubut permainan tradisional. Dari tangannya lahir beberapa alat permainan tradisional yang kini sudah mulai langka. Ini merupakan sumpitan yang kita buat ini adalah merupakan tradisi leluhur kita sejak zaman dulu. Ini salah satu contoh sumpitan suku Kutai. Suku Kutai pedalaman itu seperti ini sumpitannya. Kalau sekarang sumpitan sudah semi modern. Sumpitan semi modern karena sumpitannya dibuat dengan bahan baku kayu arau, bengkirai, bisa juga kayu ulin atau kayu rengas maupun kayu-kayu lain yang sifatnya kuat dan bagus untuk sebagai sumpit. Sekarang sumpitan sudah semi modern karena sudah menggunakan pipa aluminium. Di dalamnya sudah menggunakan pipa aluminium. Itu kayunya kita belah dan kita lubangi setengah lingkaran dan kita masukkan pipa, kita lem dan kita getam, kita bundari itu sampai dia berbentuk bundaran seperti ini. Itu yang semi modern sumpitannya. Zaman modern, nah ini sumpitannya. Kita pembuatan sumpit ini hanya memakan cukup 1 hari sudah selesai. Karena dia menggunakan alat-alat yang sudah modern kayak mesin getam untuk membundari, kayak sejenis loter untuk pembuat lubangnya, setengah lingkarannya. Habis itu untuk lem, kita sudah menggunakan lem yang terbaik supaya tidak terlepas. Nah ini berbahan dasar dari kayu arau karena dia kayunya kuat dan ringan. Nah jadi untuk atlet, untuk peserta lomba biasanya menggunakan kayu ini.
Secara tradisional, ukuran dan diameter sumpit tidak ada pakem yang menetapkannya. Kenyamanan dan kecocokan sumpit dengan penggunanya hanya berdasarkan pengalaman empiris belaka. Untuk pembuatan sumpit sendiri, prosesnya sangat lama sekali. Karena dengan tata cara tradisional yang peralatan seadanya. Kalau zaman dulu, itu kayu ditaruh di atas seperti ini. Itu tata cara adat suku kami, suku Dayak Benua. Saya tidak mengatakan semua Dayak seperti itu, mungkin ada tata caranya masing-masing. Kita taruh di atas, kemudian baru dari bawah ini ditumbuk ke atas. Ditumbuk seperti ini, baru diputar. Itu lama-lama kelamaan dia kan turun mengikuti mata tombak, itu kan dibuat sendiri di tempat. Diputar terus, jadi kayunya ini bertahan. Kemudian turun sampai tembus, itu singkat ceritanya seperti itu. Tetapi proses pembuatannya tidaklah sesingkat itu. Minimal satu buah sumpit itu 3 bulan, bahkan 5 bulan, ada sampai 6 bulan baru bisa selesai. Sumpitan kita sudah sepakati bersama untuk panjang sumpit itu adalah 1,5 sampai 2,5 meter. Ya, dengan anak sumpit sepanjang 25 cm. Untuk berat itu masih sifatnya fleksibel, karena melihat sumpit ini dipertandingkan 3 jarak, Pak. 3 jarak, 20 meter, 25 meter, sampai 30 meter untuk putra. Dan saat ini dipertandingkan pula atau diperlombakan pula untuk putri dengan jarak 15, 20, dan 25 meter dengan 2 posisi. Posisi berdiri dan posisi jongkok. Untuk teknik-tekniknya sendiri sih, cara pegangnya sih yang kami pergunakan biasa untuk posisi berdiri maupun jongkok. Itu biasanya menggangnya seperti gini. Teknik pertama, masukkan ke dalam mulut supaya lebih fokus udara yang keluar. Teknik kedua itu hampir sama seperti ini, cuma cara meniupnya tempel. Kalau untuk posisi berdiri biasanya ada pada posisi lurus seperti gini, ada yang nyamping seperti gini. Kalau untuk jongkok rata-rata posisi seperti gini. Kita juga berharap kepada semua saudaraku yang ada pada saat ini, kaula muda suku Dayak yang ada, untuk semakin mencintai budaya kita Dayak, sumpit terutama. Dan harapannya untuk semua anak-anak muda Dayak tanpa terkecuali itu harus belajar. Karena kalau kita tidak mencintai budaya kita, siapa lagi? Suku-suku Kutai yang ada di Kalimantan Timur maupun suku Dayak yang ada di Kalimantan Timur dan yang lainnya yang punya keinginan menyumpit dan belajar sumpit dan ikut berlomba dalam sumpit, kita harapkan ayo kita bergabung sama-sama melestarikan budaya yang ada di Kalimantan Timur. Menyumpit atau permainan tradisional sumpit kini dijadikan sebagai olahraga ketangkasan dan dipertandingkan sebagai acuan penilaian yang universal. Telah dibuat aturan mainnya secara nasional. Di dalam olahraga, sumpitan ini sudah sampai ke tahap nasional bahkan internasional dengan ketentuan yang sudah kita sepakati bersama untuk regional Kalimantan dan sudah kita aplikasikan pada saat Fornas atau Festival Olahraga Nasional untuk olahraga tradisional. Di mana yang menjadi sasaran adalah sasaran berangka dengan jarak 5 cm dan
2,5 cm. Jadi untuk menentukan pemenangnya, kita akan menghitung jumlah berapa anak sumpit yang tertancap di papan sasaran ini. Nantinya pemenang akan ditentukan oleh nilai yang tertinggi. Secara umum, olahraga tradisional sumpit melatih fokus dan konsentrasi. Tentu saja hal ini memerlukan latihan dan kebiasaan dalam menggunakan sumpit. Dengan seringnya diadakan event dan lomba, diharapkan generasi muda mau menekuni permainan rakyat tersebut sebagai salah satu aset kekayaan budaya bangsa. Tujuan kami adalah mencari bakat, Pak, bibit-bibit baru untuk lomba, terutama lomba sumpit. Kami melakukan kegiatan yang dengan sifatnya pembinaan, sosialisasi, pengenalan kepada generasi muda ini dalam rangka menjaga pelestarian dan budaya kita ini supaya tidak punah bahkan hilang. Dengan berolahraga sumpit nanti, harapan kami pemerintah daerah, pemerintah kota juga mendukung atlet-atlet yang fokus untuk mengupayakan melestarikan budaya sumpit tradisional ini. Kedepannya nanti akan membawa nama daerah dan provinsi khususnya dan mendapatkan hasil yang maksimal nanti di ajang-ajang lomba sumpitan nasional.